Ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, yang seluruh prinsip, aturan, tujuan, serta pelaksanaan bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi ini dirancang untuk mengatur seluruh aktivitas manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, perdagangan, hingga pengelolaan kekayaan agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Secara umum, ekonomi syariat dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal, adil, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang lebih berorientasi pada keuntungan material dan kepuasan individu. Ekonomi syariat menempatkan moralitas, keadilan sosial, tanggung jawab spiritual, dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar aktivitas duniawi untuk memperoleh keuntungan atau memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim harus didasarkan pada niat yang baik, cara yang benar, serta tujuan yang sesuai dengan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariat tidak hanya berbicara mengenai uang, perdagangan, atau bisnis, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Allah, hubungan antar sesama manusia, serta tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan masyarakat. Ekonomi syariah menekankan bahwa segala bentuk kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia hanyalah sebagai khalifah atau pengelola yang diberi amanah untuk menggunakan harta tersebut dengan cara yang benar. Konsep ini sangat penting karena membentuk cara pandang bahwa harta bukanlah tujuan akhir kehidupan, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan, kebermanfaatan, dan keberkahan. Dalam praktiknya, ekonomi syariah mengatur bahwa manusia diperboleh untuk mencari keuntungan, melakukan perdagangan, berinvestasi, dan memiliki kekayaan selama dilakukan melalui cara yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bisa mendukung aktivitas ekonomi yang produktif, kerja keras, kreativitas, dan inovasi, namun dengan batasan yang jelas agar tidak merugikan pihak lain. Karena itu, ekonomi syariah secara tegas melarang berbagai praktik ekonomi yang dianggap merusak keadilan dan moralitas seperti riba atau bunga, zarar atau ketidakjelasan dalam transaksi, masyir atau perjudian, penipuan, monopoli zalim, korupsi, serta segala bentuk eksploitasi ekonomi. Larangan ini bertujuan menjaga stabilitas sosial, melindungi masyarakat dari ketidakadilan, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi benar-benar membawa manfaat. Salah satu tujuan utama ekonomi syariat adalah pencapaian falah, yaitu kesejahteraan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Falah tidak hanya berarti kaya secara materi, tetapi juga mencangkup ketenangan hidup, keadilan sosial, moralitas yang baik, serta keberkahan dalam harta dan usaha. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak semata-mata mengajarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pemerataan distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Ekonomi syariah juga memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta dan berusaha, namun hak tersebut tidak boleh digunakan secara berlebihan hingga merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, Islam mewajibkan zakat, mendorong infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Dalam konteks modern, ekonomi syariat berkembang menjadi sistem yang luas dan aplikatif, meliputi perbankan syariat, asuransi syariah, pasar modal syariah, investasi halal, industri halal, keuangan digital syariah. Perkembangan ini mewujudkan bahwa ekonomi syariah bukan sistem tradisional yang terbatas pada masa lalu, melainkan sistem ekonomi yang fleksibel, relevan, dan mampu bersaing di era globalisasi. Keunggulan ekonomi syariah terletak pada keseimbangan antara aspek spiritual dan materi. Sistem ini tidak menolak keuntungan, tetapi mengarahkan keuntungan agar diperoleh secara halal, adil, dan bermanfaat. Dengan demikian, ekonomi syariah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Selain itu, ekonomi syariah juga berfungsi sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, krisis moral dalam bisnis, sistem bunga yang menekankan masyarakat, eksploitasi ekonomi, kesenjangan distribusi kekayaan, dan monopoli pasar. Melalui prinsip-prinsip syariah, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan memahami pengertian dasar ekonomi syariah secara mendalam, kita dapat melihat bahwa sistem ini bukan hanya sekedar alternatif ekonomi, tetapi merupakan pedoman hidup yang lengkap dalam mengatur aktivitas ekonomi manusia. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi bukan hanya diukur dari banyaknya kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana kekayaan tersebut diperoleh, digunakan, dan didistribusikan secara benar. Oleh karena itu, dasar ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk dipahami karena memberikan fondasi yang kuat bagi terciptanya sistem ekonomi yang adil, halal, bermoral, produktif, berkelanjutan, dan penuh keberkahan. Dengan penerapan ekonomi syariah, manusia tidak hanya memperoleh kesejahteraan materi, tetapi juga nilai spiritual dan tanggung jawab sosial yang membawa manfaat besar bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sejarah perkembangan ekonomi syariah. Sejarah perkembangan ekonomi syariah merupakan bagian penting dalam memahami bagaimana sistem ekonomi Islam terbentuk, berkembang, dan terus relevan hingga era modern saat ini. Ekonomi syariah bukanlah konsep baru, melainkan sistem yang telah ada sejak Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sejak awal, Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman lengkap mengenai kehidupan sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Pada masa sebelum Islam datang, masyarakat Arab jahiliyah menjalankan aktivitas ekonomi yang penuh dengan praktik ketidakadilan seperti riba, penipuan, monopoli, penindasan terhadap golongan lemah, perjudian, serta eksploitasi ekonomi. Kekayaan cenderung berputar di kalangan tertentu, sedangkan masyarakat miskin semakin tertindas. Sistem perdagangan saat itu banyak diwarnai oleh ketidakjujuran dan praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Kehadiran Islam membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi masyarakat. Rasulullah diutus tidak hanya untuk menyampaikan ajaran spiritual, tetapi juga memperbaiki sistem sosial dan ekonomi yang rusak. Islam memperkenalkan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Rasulullah sendiri merupakan seorang pedagang yang dikenal sangat jujur, amanah, dan profesional. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah melakukan aktivitas perdagangan hingga ke berbagai wilayah. Kejujuran beliau dalam berdagang membuatnya mendapatkan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang terpercaya. Praktik bisnis Rasulullah menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi syariah diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa Rasulullah di Madinah, ekonomi Islam mulai dibangun secara sistematis. Rasulullah mendirikan pasar Islam yang bebas dari praktik riba, monopoli, dan penipuan. Pasar ini menjadi pusat perdagangan yang menekankan kejujuran,
transparansi, dan keadilan. Rasulullah juga menetapkan berbagai aturan ekonomi seperti larangan riba, kewajiban zakat, aturan warisan, larangan penimbunan barang, larangan penipuan, kewajiban memenuhi akad. Melalui kebijakan tersebut, ekonomi masyarakat menjadi lebih adil dan stabil. Selain itu, Rasulullah juga membangun sistem distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah sejak awal telah menekankan pentingnya penerapan kesejahteraan. Setelah wafatnya Rasulullah, perkembangan ekonomi syariah dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar, fokus utama adalah menjaga kestabilan ekonomi melalui pengelolaan zakat dan Baitul Mal. Pada masa Umar bin Khattab, ekonomi Islam berkembang pesat. Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Beliau membangun sistem administrasi keuangan negara yang lebih struktur, mengembangkan Baitul Mal, mengatur pajak, distribusi tanah, serta menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial. Pada masa Utsman bin Affan, perdagangan internasional berkembang lebih luas. Sementara pada masa Ali bin Abi Thalib, prinsip keadilan dan pemerataan ekonomi terus dijaga. Seiring berkembangannya peradaban Islam, ekonomi syariah juga mengalami kemajuan besar pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada periode ini, perdagangan internasional berkembang pesat, sistem keuangan negara semakin maju, infrastruktur ekonomi diperkuat, pasar Islam meluas ke berbagai wilayah. Dunia Islam menjadi pusat perdagangan global dan menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Para ulama dan ilmuwan Islam juga memberikan kontribusi besar dalam pemikiran ekonomi seperti Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Al-Mawardi. Mereka membahas berbagai konsep ekonomi seperti peran negara, pajak, harga pasar, produksi, distribusi, kesejahteraan sosial. Pemikiran mereka menjadi fondasi penting dalam perkembangan ekonomi Islam. Namun, seiring melemahnya kekuasaan Islam dan dominasi kolonialisme Barat, sistem ekonomi syariah mengalami kemunduran. Banyak negara muslim mulai mengadopsi sistem ekonomi konvensional berbasis kapitalisme atau sosialisme. Meski demikian, kebangkitan ekonomi syariah kembali muncul pada abad ke-20 ketika banyak cendekiawan muslim mulai menyadari pentingnya sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Perkembangan modern ekonomi syariah ditandai dengan berdirinya berbagai institusi keuangan Islam seperti bank syariah, asuransi syariah, lembaga zakat modern, pasar modal syariah, dan sukuk. Salah satu tonggak penting adalah berdirinya Islam Development Bank pada tahun 1975 yang menjadi simbol kebangkitan ekonomi Islam di tingkat global. Di Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi syariah dimulai secara signifikan dengan berdirinya Bank Mualaf di Indonesia pada tahun 1991. Sejak saat itu, berbagai lembaga keuangan syariah terus berkembang pesat. Saat ini, ekonomi syariah telah mencangkup banyak sektor seperti perbankan, investasi, industri halal, pariwisata halal, e-commerce syariah, UMKM syariah. Perkembangan teknologi digital juga semakin memperluas jangkauan ekonomi syariah ke masyarakat global. Sejarah panjang ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ini bukan sekadar teori, tetapi telah terbukti mampu diterapkan dalam berbagai zaman dan kondisi masyarakat. Ekonomi syariah berkembang dari sistem perdagangan sederhana pada masa Rasulullah menjadi sistem ekonomi modern yang kompleks dan kompetitif. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip Islam dalam ekonomi bersifat universal,
fleksibel, dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan memahami sejarah perkembangan ekonomi syariah, kita dapat melihat bahwa sistem ini memiliki akar yang kuat, pengalaman panjang, serta potensi besar untuk menjadi solusi ekonomi masa depan. Ekonomi syariah bukan hanya warisan sejarah Islam, tetapi juga sistem ekonomi modern yang mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi masyarakat dunia. Landasan hukum ekonomi syariah. Landasan hukum ekonomi syariah merupakan fondasi utama yang menjadikan sistem ekonomi Islam berbeda secara mendasar dari sistem ekonomi lainnya. Dalam ekonomi syariah, seluruh aktivitas ekonomi tidak dibangun semata-mata atas dasar pemikiran manusia, kepentingan pasar, atau keuntungan material, tetapi berdasarkan aturan dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumber-sumber hukum Islam. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, ekonomi syariah memiliki pedoman yang sangat kuat dalam mengatur seluruh kegiatan ekonomi manusia agar tetap berada dalam koridor keadilan, moralitas, keseimbangan, dan keberkahan. Landasan hukum ini memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi, baik dalam produksi, distribusi, konsumsi, investasi, perdagangan, maupun pengelolaan harta, harus sesuai dengan syariat Islam. Sumber hukum ekonomi syariah terdiri dari beberapa dasar utama, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempat sumber ini menjadi pijakan utama dalam penetapan aturan-aturan ekonomi Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam dan menjadikan dasar utama bagi seluruh sistem ekonomi syariah. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengatur berbagai aspek ekonomi seperti perdagangan, larangan riba, kewajiban zakat, distribusi kekayaan, warisan, keadilan sosial, hingga etika bisnis. Al-Quran memberikan pedoman bahwa aktivitas ekonomi diperoleh selama dilakukan secara halal dan tidak merugikan pihak lain. Salah satu prinsip terpenting yang ditegaskan dalam Al-Quran adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung perdagangan dan usaha produktif, tetapi menolak praktik ekonomi yang eksploitatif. Selain itu, Al-Quran juga menetapkan pentingnya kejujuran dalam transaksi, penetapan janji, tidak mengurangi ketimpangan, tidak menipu, tidak menimbun barang, dan menjaga keadilan sosial. Kewajiban zakat yang diatur dalam Al-Quran juga menunjukkan bahwa Islam menekankan distribusi kekayaan agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya menjadi sumber spiritual, tetapi juga pedoman praktis dalam pembangunan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Hadis sebagai penjelas dan praktik ekonomi. Hadis atau sunnah Rasulullah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan, memperinci, dan memberikan contoh nyata mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah memberikan banyak teladan mengenai kejujuran dalam berdagang, amanah, larangan penipuan, larangan monopoli, larangan gharar, larangan masyir, pentingnya kerja keras, keadilan harga, dan hak pekerja. Sebagai seorang pedagang sukses, Rasulullah menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi dapat dilakukan secara profesional sekaligus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam berbagai hadis, Rasulullah menegaskan bahwa perdagangan yang jujur dan amanah memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis dalam Islam bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari ibadah. Hadis juga menjadi dasar bagi berbagai akad ekonomi syariah modern seperti mudharabah, musyarakah, mudrabahah, ijrah, ran. Dengan demikian, hadis memberikan dimensi praktis dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Selanjutnya ada ijma sebagai kesepakatan ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah.
Dalam konteks ekonomi syariah, ijma sangat penting karena perkembangan zaman menghadirkan berbagai persoalan ekonomi baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Melalui ijma, para ulama dapat menetapkan hukum terhadap berbagai praktik ekonomi modern seperti perbankan syariah, asuransi syariah, suku, pasar modern syariah. Ijma memungkinkan ekonomi syariah tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Kesepakatan ulama ini memberikan kepastian hukum bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan sistem ekonomi global. Selanjutnya, kias sebagai analogi hukum. Kias adalah metode penetapan hukum dengan cara menganalogikakan persoalan baru dengan kasus yang telah memiliki hukum jelas berdasarkan kesamaan sebab atau ilal. Dengan ekonomi syariah, kias digunakan untuk menilai berbagai bentuk transaksi modern yang belum ada pada zaman Rasulullah. Kias memberikan fleksibilitas bagi ekonomi syariah untuk terus berkembang tanpa kehilangan prinsip syariah. Melalui kias, sistem ekonomi Islam mampu menyesuaikan diri terhadap teknologi keuangan modern, perdagangan digital, investasi baru, produk keuangan inovatif. Landasan hukum ekonomi syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip universal yang menjadi dasar penerapannya antara lain keadilan, transparansi, amanah, tanggung jawab, kepedulian sosial, keseimbangan, dan larangan eksploitasi. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa ekonomi syariat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermoral dan bermanfaat bagi masyarakat. Pentingnya landasan hukum ekonomi syariah. Landasan hukum yang kuat menjadikan ekonomi syariah memiliki keunggulan dibandingkan sistem ekonomi lainnya karena memiliki dasar spiritual, menjamin keadilan, menjaga moralitas, memberikan kepastian hukum, fleksibel menghadapi perkembangan zaman, dan berorientasi kesejahteraan bersama. Tanpa landasan hukum yang jelas, aktivitas ekonomi dapat mudah terjerumus pada praktik-praktik yang merugikan. Selanjutnya, relevansi era modern. Di era globalisasi, landasan hukum ekonomi syariah menjadi semakin penting karena banyak praktik ekonomi modern yang kompleks dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Melalui Al-Quran, hadis, ijma, dan kias, ekonomi syariah mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan seperti sistem bunga, krisis keuangan, spekulasi berlebihan, ketimpangan sosial, dan praktik bisnis tidak etis. Hal ini membuktikan bahwa landasan hukum ekonomi syariah bersifat universal dan tetap relevan dalam segala zaman. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah merupakan fondasi utama yang menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai nilai moral dan spiritual yang mengarahkan perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi agar tetap berada dalam koridor yang benar, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung meningkat beratkan pada efisiensi dan keuntungan maksimal, ekonomi syariah dibangun di setiap prinsip-prinsip yang menggabungkan antara kepentingan duniawi dan tujuan akhirat. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari proses dan niat di baliknya. Salah satu prinsip paling mendasar dalam ekonomi syariah adalah tauhid. Prinsip tauhid menegaskan bahwa segala aktivitas manusia termasuk kegiatan ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dengan memahami tauhid, seseorang muslim akan menyadari bahwa harta, usaha, dan kekayaan yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Hal ini akan mendorong seseorang untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan kesadaran bahwa semua perbuatannya akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah. Prinsip berikutnya adalah keadilan.
Keadilan dalam ekonomi syariah berarti memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional tanpa adanya penindasan atau eksploitasi. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, baik antara penjual dan pembeli, pemilik modal dan pengelola, maupun antara individu dan masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil. Prinsip ini menjadi dasar larangan terhadap riba, penipuan, monopoli, dan berbagai praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Selanjutnya ada prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti berdagang, berinvestasi, dan memiliki harta. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak, melainkan harus dibatasi oleh aturan syariat. Artinya, seseorang bebas mencari keuntungan selama tidak melanggar prinsip halal dan tidak merugikan orang lain. Kebebasan yang bertanggung jawab ini menciptakan antara kreativitas, ekonomi, dan etika moral. Prinsip kerjasama juga menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah. Islam mendorong adanya kolaborasi dan kemitraan dalam kegiatan ekonomi, bukan persaingan yang merusak. Hal ini tercermin dalam konsep bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko tanggung jawab bersama. Prinsip kerjasama ini tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan rasa saling percaya dalam masyarakat. Selain itu, terdapat prinsip keseimbangan. Ekonomi syariah menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya, tetapi kekayaan tersebut harus dimanfaatkan secara bijak dan tidak merugikan orang lain. Keseimbangan juga berarti menjaga hubungan antara dunia dan akhirat, antara materi dan spiritual, serta antara produksi dan distribusi. Prinsip lain yang sangat penting adalah larangan terhadap riba. Riba merupakan tambahan atau bunga yang dikenakan dalam transaksi peminjaman yang dianggap merugikan salah satu pihak. Dalam ekonomi syariah, riba dilarang karena dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, eksploitasi, dan ketidakadilan. Sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Selain riba, ekonomi syariah juga melarang gharar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi, seperti masyir, yaitu perjudian atau spekulasi yang berlebihan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari risiko yang tidak wajar. Prinsip amanah juga memiliki peran penting dalam ekonomi syariah. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab, baik dalam mengelola harta, menjalankan usaha, maupun melakukan transaksi. Tanpa amanah, sistem ekonomi tidak akan berjalan dengan baik karena kepercayaan merupakan dasar utama dalam hubungan ekonomi. Prinsip kejujuran tidak dapat dipisahkan dari amanah. Dalam Islam, kejujuran merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Setiap pelaku ekonomi diwajibkan untuk bersikap jujur dalam menyampaikan informasi, menentukan harga, dan menjalankan transaksi. Kejujuran akan menciptakan kepercayaan, sementara kecurangan akan merusak sistem ekonomi. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan tanggung jawab sosial. Setiap individu yang memiliki kelebihan harta memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Prinsip ini memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya dimiliki oleh sebagian orang, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prinsip keberkahan juga menjadi ciri khas ekonomi syariah. Keberkahan berarti bahwa harta yang diperoleh tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga memberikan manfaat, ketenangan, dan kebaikan bagi kehidupan. Dalam ekonomi syariah, keberkahan lebih diutamakan daripada sekadar keuntungan besar yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ekonomi syariah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tauhid menjadi dasar spiritual, keadilan menjadi tujuan sosial, kebebasan memberikan ruang bagi kreativitas. Sementara larangan riba dan praktik haram lainnya menjaga sistem tetap adil. Di era modern, prinsip-prinsip ini tetap relevan
relevan dan bahkan semakin penting untuk diterapkan. Di tengah berbagai permasalahan ekonomi seperti kesenjangan sosial, krisis keuangan, dan praktik bisnis yang tidak etis, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, kita dapat melihat bahwa sistem ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagi setiap individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan manfaat yang luas dan bernilai ibadah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan penuh keberkahan. Tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah merupakan arah utama dari seluruh aktivitas ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang umumnya hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, dan keuntungan material. Ekonomi syariah memiliki tujuan yang jauh lebih luas, yaitu menciptakan kesejahteraan manusia secara menyeluruh yang mencakup aspek dunia dan akhirat. Dalam ekonomi syariah, kesejahteraan tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki atau tingginya tingkat konsumsi, tetapi juga dari kualitas kehidupan manusia secara keseluruhan, termasuk ketenangan batin, keadilan sosial, moralitas, serta hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Salah satu tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai falah, yaitu keberhasilan atau kesejahteraan yang hakiki. Falah mencakup kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Konsep ini menunjukkan bahwa ekonomi syariat tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan manusia, termasuk kehidupan setelah mati. Selain itu, ekonomi syariah bertujuan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Islam menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan tertentu saja, tapi harus didistribusikan secara merata. Oleh karena itu, berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf diwajibkan atau dianjurkan agar terjadi pemerataan kesejahteraan. Dengan distribusi kekayaan yang adil, kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kestabilan masyarakat dapat terjaga. Tujuan berikutnya adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah tidak hanya memberikan kebebasan bagi individu untuk mencari harta, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan dasar setiap manusia dapat terpenuhi. Dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai kondisi yang harus diatasi karena dapat mempengaruhi kualitas hidup dan bahkan keimanan seseorang. Ekonomi syariah juga bertujuan menjaga nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Dalam sistem ini, cara memperoleh harta sama pentingnya dengan hasil yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh melalui cara yang tidak halal tidak akan membawa keberkahan dan justru dapat merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, ekonomi syariah menekankan pentingnya kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta menjauhi praktik-praktik yang dilarang seperti riba, penipuan, dan perjudian. Selain itu, ekonomi syariah bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta dan berusaha, tetapi juga menekankan tanggung jawab sosial terhadap orang lain. Keseimbangan ini penting agar tidak terjadi dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu yang dapat merugikan masyarakat luas. Tujuan lain dari ekonomi syariah adalah menjaga keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam Islam, manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam dengan baik. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak boleh merusak lingkungan atau mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi dengan melarang riba, spekulasi, dan praktik ekonomi yang berisiko tinggi.
Sistem ekonomi syariah berusaha menghindari krisis keuangan dan sering terjadi dalam sistem konvensional. Stabilitas ini penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Selain itu, ekonomi syariah bertujuan meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berinovasi, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut harus tetap berada dalam batas-batas syariat dan tidak mengorbankan nilai-nilai keadilan serta kesejahteraan sosial. Tujuan lainnya adalah membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada keberkahan. Dalam Islam, keberkahan berarti bahwa harta yang dimiliki tidak hanya memberikan manfaat secara materi, tapi juga membawa kebaikan, ketenangan, dan berlanjutan dalam kehidupan. Keberkahan tidak selalu identik dengan jumlah yang besar, tapi lebih kepada manfaat yang dihasilkan. Ekonomi syariah juga memiliki tujuan untuk menciptakan solidaritas sosial di antara masyarakat. Melalui berbagai instrumen sosial seperti zakat dan sedekah, masyarakat diajak untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama. Hal ini akan memperkuat hubungan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Di era modern, tujuan ekonomi syariah semakin relevan karena banyaknya permasalahan ekonomi global seperti ketimpangan sosial, krisis keuangan, eksploitasi sumber daya, dan menurunnya moralitas dalam bisnis. Ekonomi syariah menawarkan solusi yang lebih seimbang dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, tujuan ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada penciptaan sistem ekonomi yang adil, seimbang, berkelanjutan, bermoral, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Memahami tujuan ekonomi syariah sangat penting karena tujuan inilah yang menjadi arah dari seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Tanpa memahami tujuan tersebut, seseorang dapat terjebak dalam praktik ekonomi yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak sosial dan moral. Oleh karena itu, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang tidak hanya mengatur bagaimana manusia memperoleh dan menggunakan harta, tetapi juga mengarahkan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan penerapan tujuan-tujuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan penuh keberkahan. Karakteristik ekonomi syariah. Karakteristik ekonomi syariah merupakan ciri khas yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya, seperti ekonomi kapitalis maupun sosialis. Karakteristik ini tidak hanya terlihat dari mekanisme operasionalnya, tetapi juga dari nilai-nilai dasar yang melandasi setiap aktivitas ekonomi. Dengan memahami karakteristik ekonomi syariah, kita dapat melihat bahwa sistem ini bukan hanya sekedar alternatif, melainkan sebuah sistem yang memiliki keunikan dari keunggulan tersendiri dalam menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Salah satu karakteristik utama ekonomi syariah adalah berbasis pada nilai-nilai Islam. Artinya, seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Setiap keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan halal dan haram, baik dan buruk, serta manfaat dan mudaratnya bagi masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki dimensi spiritual yang kuat yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi konvensional. Karakteristik berikutnya adalah menolak riba dalam segala bentuknya.
Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil karena memberikan keuntungan tanpa usaha serta membebani pihak lain. Oleh karena itu, ekonomi syariah menggantikan sistem bunga dengan sistem bagi hasil dan jual beli yang transparan. Hal ini menjadikan sistem keuangan syariah lebih adil dan seimbang. Selain itu, ekonomi syariah menjunjung tinggi prinsip keadilan. Keadilan dalam sistem ini mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan, keadilan dalam transaksi, serta keadilan dalam hubungan antar individu dan masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, ditindas, atau dieksploitasi. Semua pihak harus mendapatkan haknya secara profesional sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Karakteristik lainnya adalah mengutamakan etika dan moralitas dalam aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi syariah, kejujuran, amanah, transparansi, dan tanggung jawab merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi. Tanpa etika yang baik, aktivitas ekonomi dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpercayaan di masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi syariah menempatkan moralitas sebagai bagian yang tidak terpisah dari kegiatan ekonomi. Ekonomi syariah juga memiliki karakteristik berorientasi sosial. Artinya, sistem ini tidak hanya fokus pada keuntungan individu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam adanya kewajiban zakat serta anjuran infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan menciptakan pemerataan ekonomi. Karakteristik lain yang penting adalah keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Ekonomi syariah tidak menolak kepemilikan individu, tetapi juga membiarkan kepemilikan tersebut merugikan kepentingan umum. Keseimbangan ini penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang terlalu besar. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pada penggunaan harta secara produktif. Harta tidak boleh hanya disimpan atau ditimbun tanpa dimanfaatkan, tetapi harus digunakan untuk kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Karakteristik lainnya adalah adanya larangan terhadap aktivitas ekonomi yang mengandung unsur gharar dan masyir. Gharar merupakan tidak jelasan dalam transaksi, sedangkan masyir adalah perjudian atau spekulasi berlebihan. Kedua hal ini dilarang karena dapat menimbulkan ketidakpastian, kerugian, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Ekonomi syariah juga memiliki karakteristik yang mengutamakan keberkahan. Dalam sistem ini, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari jumlah keuntungan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan serta dampak positif yang diberikan kepada masyarakat. Harta yang diperoleh secara halal dan digunakan dengan benar akan membawa keberkahan dalam kehidupan. Selain itu, ekonomi syariah bersifat universal atau fleksibel. Prinsip-prinsipnya dapat diterapkan di berbagai tempat dan waktu tanpa kehilangan esensinya. Hal ini memungkinkan ekonomi syariah untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi dan globalisasi. Karakteristik lain yang tidak kalah penting adalah adanya tanggung jawab terhadap lingkungan. Dalam Islam, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga alam dan tidak merusaknya. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Di era modern, karakteristik ekonomi syariah harus semakin relevan karena banyaknya permasalahan yang muncul akibat sistem ekonomi yang hanya berfokus pada keuntungan tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Ekonomi syariah menawarkan solusi dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, keadilan,
dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Dengan berbagai karakteristik tersebut, ekonomi syariah mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Memahami karakteristik ekonomi syariah sangat penting, karena karakteristik inilah yang menjadi identitas dan keunggulan sistem ekonomi Islam. Tanpa memahami karakteristik tersebut, sulit untuk membedakan antara ekonomi syariah dan sistem ekonomi lainnya. Oleh karena itu, ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi sebagai sistem yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai keislaman. Dengan penerapan karakteristik ekonomi syariah secara konsisten, diharapkan terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan penuh keberkahan bagi seluruh masyarakat. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah merupakan salah satu aspek fundamental yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam Islam, kepemilikan tidak dipahami secara mutlak seperti dalam sistem kapitalisme dan juga tidak dihapuskan seperti dalam sistem sosialisme. Sebaliknya, ekonomi syariah menempatkan kepentingan dalam kerangka yang seimbang, yaitu mengaku hak individu sekaligus menekankan tanggung jawab sosial serta keterikatan kepada aturan Allah. Pada dasarnya, Islam mengajarkan bahwa seluruh harta dan sumber daya yang ada di alam semesta adalah milik Allah SWT. Manusia hanyalah sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi yang diberikan amanah untuk mengelola, memanfaatkan, dan mendistribusi harta tersebut dengan cara yang benar. Pemahaman ini sangat penting karena membentuk cara pandang bahwa harta bukanlah milik absolut manusia, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan konsep ini, setiap individu diperoleh untuk memiliki harta, tetapi kepentingan tersebut tidak boleh digunakan secara bebas tanpa batas. Ada aturan-aturan syariah yang mengatur bagaimana harta diperoleh, digunakan, dan didistribusikan. Harta harus diperoleh melalui cara yang halal, seperti bekerja, berdagang, berinvestasi, atau melalui warisan. Sebaliknya, memperoleh harta melalui cara yang haram seperti riba, penipuan, korupsi, atau perjudian sangat dilarang. Konsep kepemilikan dalam Islam dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu kepentingan individu, kepentingan umum, dan kepentingan negara. Kepemilikan individu adalah hak seseorang untuk memiliki dan menguasai harta secara pribadi. Islam mengakui hal ini sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha dan kerja keras individu. Namun, kepemilikan individu tetap memiliki batasan, yaitu tidak boleh merugikan orang lain atau bertentangan dengan kepentingan umum. Misalnya, seseorang tidak boleh menggunakan hartanya untuk melakukan monopoli yang merugikan masyarakat atau menimbun barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Kepemilikan umum adalah kepemilikan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Contohnya adalah sumber daya alam seperti air, udara, jalan umum, dan fasilitas publik lainnya. Dalam hal ini, individu tidak diperoleh menguasai atau memonopolikan sumber daya tersebut karena akan merugikan masyarakat. Kepemilikan umum harus dikelola sedemikian rupa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang. Kepemilikan negara adalah harta yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Negara memiliki peran penting dalam mengatur distribusi kekayaan,
mengelola sumber daya tertentu, serta memastikan bahwa tidak terjadi ketimpangan yang merugikan masyarakat. Dalam sejarah Islam, lembaga seperti Baitul Mal berfungsi sebagai pengelola keuangan negara untuk mendistribusikan harta kepada yang membutuhkan. Selain itu, konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah juga berkaitan erat dengan kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Kewajiban ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki seseorang tidak sepenuhnya menjadi hak pribadinya, tetapi terdapat hak orang lain di dalamnya. Dengan adanya kewajiban ini, terjadi proses distribusi kekayaan yang membantu mengurangi kesenjangan sosial. Islam juga melarang penumpukan harta secara berlebihan tanpa dimanfaatkan. Menimbun harta tanpa bertujuan produktif dianggap tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena dapat menghambat perputaran ekonomi dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, harta dianjurkan untuk diinvestasikan atau digunakan dalam kegiatan produktif yang dapat memberikan manfaat lebih luas. Selain itu, konsep kepemilikan dalam Islam juga mengajarkan kesederhanaan. Meskipun seseorang diperbolehkan memiliki harta yang banyak, Islam melarang sikap berlebihan, boros, dan konsumtif. Penggunaan harta harus dilakukan secara bijak, sesuai kebutuhan, dan tidak melampaui batas. Dalam konteks modern, konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah tetap relevan karena dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi seperti ketimpangan kekayaan, monopoli, dan eksploitasi sumber daya. Dengan demikian, penekanan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, ekonomi syariah mampu menciptakan sistem ekonomi yang jauh lebih adil dan berkelanjutan. Di konsep ini juga mendorong terciptanya keadilan ekonomi di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya. Negara berperan sebagai pengatur untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memahami konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah, kita dapat melihat bahwa harta bukan hanya alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga sarana untuk berbuat kebaikan dan membantu sesama. Kepentingan dalam Islam tidak hanya memberikan hak, tetapi juga mengandung kewajiban dan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah menjadi sangat penting karena menjadi dasar dalam mengatur hubungan ekonomi antara individu, masyarakat, dan negara. Dengan penerapan konsep ini secara konsisten diharapkan tercipta sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas yang dilarang dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, tidak semua aktivitas ekonomi diperbolehkan untuk dilakukan. Islam memberikan batasan yang jelas mengenai mana yang halal dan mana yang haram, dengan tujuan menjaga keadilan, keseimbangan, serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan. Larangan dalam ekonomi syariah bukan bertujuan untuk membatasi kebebasan manusia, tetapi justru untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat, stabil, dan berkeadilan. Salah satu aktivitas yang paling tegas dilarang dalam ekonomi syariah adalah riba. Riba merupakan tambahan atau bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman, di mana pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa adanya usaha atau resiko. Dalam Islam, riba dianggap sebagai praktik yang sangat merugikan karena dapat menindas pihak yang lemah, terutama mereka yang sedang membutuhkan. Sistem riba cenderung memperkaya pihak tertentu tanpa adanya kontribusi nyata dalam kegiatan ekonomi, sehingga menciptakan ketimpangan sosial yang semakin besar. Oleh karena itu,
Ekonomi syariah menggantikan sistem riba dengan konsep bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Selain riba, Islam juga melarang gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Gharar dapat terjadi ketika informasi mengenai barang, harga, kualitas, atau waktu penyerahan tidak jelas. Kondisi ini dapat merugikan salah satu pihak karena adanya unsur ketidakpastian yang tinggi. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari. Dengan menghindari gharar, kepercayaan dalam aktivitas ekonomi dapat terjaga. Larangan berikutnya adalah masyir, yaitu segala bentuk perjudian atau aktivitas yang mengandung unsur spekulasi berlebihan. Dalam praktik masyir, seseorang dapat memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas. Hanya berdasarkan keuntungan semata, sementara pihak lain mengalami kerugian. Aktivitas seperti ini tidak mencerminkan prinsip keadilan karena tidak ada keseimbangan antara usaha dan hasil. Oleh karena itu, ekonomi syariah menolak segala bentuk spekulasi yang bersifat untung-untungan. Selain itu, Islam juga melarang penipuan dalam berbagai bentuk. Penipuan dapat berupa manipulasi informasi, pengurangan timbangan, penjualan barang cacat tanpa penjelasan, atau tindakan lain yang merugikan pihak lain. Dalam ekonomi syariah, kejujuran merupakan nilai yang sangat penting. Setiap pelaku ekonomi syariah menyampaikan informasi secara benar dan tidak menyembunyikan fakta yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain. Tanpa kejujuran, sistem ekonomi tidak akan berjalan dengan baik karena hilangnya kepercayaan. Monopoli yang bersifat lazim juga termasuk aktivitas yang dilarang dalam ekonomi syariah. Monopoli terjadi ketika salah satu pihak menguasai pasar dan mengendalikan harta sehingga merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya. Dalam Islam, pasar harus berjalan secara adil dan kompetitif, tanpa adanya dominasi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, praktik monopoli yang bertujuan mengambil keuntungan berlebihan dengan cara tidak adil sangat dilarang. Selain monopoli, Islam juga melarang penimbunan barang atau ihtikar. Penimbunan dilakukan dengan cara menyimpan barang dalam jumlah besar dengan tujuan menciptakan kelangkaan di pasar sehingga harga dapat dinaikkan secara tidak wajar. Praktik ini sangat merugikan masyarakat karena menyebabkan harga barang menjadi mahal dan sulit dijangkau. Dalam ekonomi syariah, distribusi barang harus berjalan dengan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil. Aktivitas lain yang dilakukan adalah korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Korupsi merupakan tindakan pengambilan harta yang bukan haknya dengan cara yang tidak sah, baik melalui jabatan maupun kekuasaan. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat secara luas. Dalam ekonomi syariah, amanah dan tanggung jawab menjadi prinsip utama, sehingga setiap bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan sangat dilarang. Islam juga melarang produksi dan perdagangan barang yang haram, seperti minuman keras, narkoba, dan barang yang merusak moral atau kesehatan. Aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi manusia, bukan justru merusak kehidupan. Oleh karena itu, pelaku ekonomi wajib memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan prinsip halal. Larangan-larangan dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ini sangat memperhatikan dampak sosial dan moral dari setiap aktivitas ekonomi. Islam tidak hanya melihat hasil akhir berupa keuntungan, tetapi juga memperlihatkan proses bagaimana keuntungan tersebut diperoleh. Keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak akan membawa keberkahan dan justru dapat merusak tatanan masyarakat. Di era modern, larangan-larangan ini semakin relevan karena banyaknya praktik ekonomi yang menyimpang, seperti spekulasi pasar yang berlebihan, manipulasi keuangan, serta eksploitasi sumber daya. Ekonomi syariah hadir sebagai solusi dengan memberikan batasan yang
jelas agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya larangan tersebut, dengan adanya larangan terhadap berbagai praktik yang merugikan, ekonomi syariat berusaha menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, adil, dan transparan. Sistem ini melindungi masyarakat dari ketidakpastian, penindasan, serta praktik yang dapat merusak keseimbangan ekonomi. Memahami aktivitas yang dilarang dalam ekonomi syariah sangat penting agar setiap individu dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Tanpa memahami ini, seseorang dapat dengan mudah terjebak dalam praktik yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, larangan dalam ekonomi syariah bukanlah hambatan, melainkan bentuk perlindungan agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam jalur yang benar, memberikan manfaat, serta membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.